Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita punya satu pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak Anda kalau lagi mikirin soal diet. Kita kan sering banget denger ya, bahkan udah kayak mantra gitu kalau karbohidrat itu sumber masalah kegemukan. Tapi gimana kita jelasin fakta kalau ada loh orang yang sukses nurunin berat badan, kadang lumayan banyak, pakai program diet rendah lemak. Padahal diet itu kan seringnya malah tinggi karbohidrat. Ini kan kesannya aneh ya, kontradiktif gitu. Betul betul. Memang ini sebuah teka-teki yang menarik dan ya relevan banget. Banyak orang pasti ngalamin kebingungan ini. Ada yang coba diet A berhasil, temennya coba yang sama, gagal. Atau sebaliknya, ada diet rendah lemak sama diet rendah karbohidrat. Konsepnya beda jauh, tapi kok ada aja yang berhasil pakai dua-duanya. Yang menarik di sini tuh gimana ya? Menggali lebih dalam aja. Apa sih sebenarnya faktor penentu keberhasilan yang mungkin kesembunyi di balik label diet yang berbeda-beda ini? Tepat sekali. Nah, untuk coba mecahin teka-teki ini, kita bakal nyelamin argumen yang ada di bab 15 buku Gary Taubes, Why We Get Fat and What to Do About It. Judul babnya aja udah pas banget. Mengapa diet berhasil dan gagal. Jadi, misi kita kali ini itu ngebongkar logika di balik sukses dan gagalnya macam-macam diet. Terutama diet-diet yang kelihatannya justru ngebantah gagasan utama Taubes sendiri soal peran penting karbohidrat. Oke deh, mari kita mulai bedah argumennya ya. Oke, kita ingat dulu ya, argumen utama buku ini kan secara garis besar, itu soal gimana jenis karbohidrat tertentu, terutama yang gampang dicerna dan banyak gulanya, itu micu respons hormon insulin. Dan insulin inilah yang dorong penyimpanan lemak. Nah, pas kita lihat program populer kayak Weight Watchers, Jenny Craig, atau bahkan diet yang ketat banget lemaknya kayak diet Dean Ornish, di mana karbohidrat kompleks malah boleh tuh, terus orang-orang pada turun berat badannya. Ya, ini otomatis bikin kita nanya dong, apa hipotesis karbohidrat insulin ini salah ya? Iya, itu dia pertanyaan kuncinya. Mungkin Anda sendiri kenal kan orang yang turun berat badannya sampai puluhan kilo pakai program kayak gitu? Pengalaman nyata ini kan kayak jadi bukti bantahan. Terus, gimana sumber kita? Si bab 15 buku Taubes ini ngejelasin fenomena ini tanpa ngebantah argumen utamanya sendiri. Nah, disinilah argumen kunci dari bab ini. Dan ini bisa jadi cukup mencerahkan loh. Sumber ini bilang, kalau hampir semua program diet buat nurunin berat badan, gak peduli namanya apa, filosofinya gimana, atau apa yang mereka tekanin, lemak, kalori, poin porsi, ternyata punya satu kesamaan tersembunyi. Secara sadar, atau yang lebih sering nih, secara nggak sadar, diet-diet ini tuh cenderung bikin orang ngurangin atau malah ngehilangin jenis karbohidrat yang paling gampang bikin gemuk, menurut hipotesis karbohidrat insulin tadi. Oke, oke. Jadi ada kesamaan tersembunyi gitu ya, yaitu ngurangin jenis karbohidrat tertentu. Karbohidrat yang mana aja tuh maksudnya, yang secara nggak sengaja sering hilang pas orang mulai serius diet, apapun nama dietnya? Ya, sumber kita ini ngidentifikasi beberapa kategori utama. Yang pertama, dan mungkin paling jelas ya, itu minuman manis yang ada kalorinya. Coba deh Anda bayangin, soda bergula kayak Coca-Cola, Pepsi, terus minuman energi, es teh manis kemasan, jus buah kotak yang sering banget tinggi gula tambahan atau konsentrat fruktosa. Ini biasanya jadi salah satu hal pertama yang dipangkas orang pas mutusin, oke, gue mau diet, gitu kan? Iya, iya. Pasti itu yang pertama kepikiran. Mereka ganti pakai air putih, teh tawar, kopi tanpa gula, atau mungkin minuman diet yang nol kalori. Efeknya, itu bukan cuma motong kalori cair loh, tapi secara signifikan ngurangin asupan gula, terutama fruktosa, yang menurut Taubes punya dampak metabolik unik buat micu penimbunan lemak. Masuk akal, masuk akal. Minuman manis emang target gampang ya. Nah, selain itu, apalagi yang biasanya ikut kebuang? Gula dan pemanis tambahan dalam bentuk lain, kayak permen, coklat manis, kue-kue, donat, biskuit manis, ya pokoknya makanan penutup lah. Ini juga biasanya masuk daftar pantangan awal. Terus, kategori penting lainnya, itu yang disebut karbohidrat olahan atau refined carbohydrates. Karbohidrat olahan, mungkin bisa dijelasin dikit apa sih maksudnya? Biar lebih jelas buat kita semua. Tentu, gampangnya gini. Karbohidrat olahan itu karbohidrat yang udah diproses. Jadi banyak serat alami, vitamin, mineralnya itu hilang. Yang sisa biasanya cuma pati atau gula yang gampang banget dicerna tubuh.
Contoh paling umum ya, roti tawar putih, pasta dari tepung terigu putih, nasi putih, sereal sarapan manis, keripik, pokoknya produk yang pakai tepung putih deh. Nah, pas diet, orang sering disaranin, atau ya nalurinya gitu aja, buat ganti ini. Mungkin ganti pakai sayuran hijau yang gede volumenya tapi kalorinya dikit, atau salad. Atau kadang-kadang disuruh ganti pakai biji-bijian utuh, whole grains kan, katanya seratnya tinggi, atau indeks glikemiknya rendah. Oke, jadi roti putih diganti salad, pasta diganti sayur. Terus gimana sama karbohidrat pokok lain kayak kentang atau nasi? Kan itu makanan kita sehari-hari ya. Nah, ini poin menarik lainnya. Sumber pati kayak kentang, terutama kentang goreng atau olahan kentang lain ya, sama nasi putih, itu sering banget otomatis porsinya berkurang drastis pas orang coba nurunin berat badan. Mungkin mereka jadi cuma ambil setengah porsi nasi dari biasanya, atau ganti kentang tumbuk pakai brokoli rebus. Ini terjadi di banyak jenis diet loh, bahkan yang nggak secara jelas ngelarang nasi atau kentang. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling, wah, ngena banget. Bahkan diet yang paling ekstrim batasin lemaknya, kayak diet sangat rendah lemaknya Dr. Dean Ornish buat jantung itu. Ternyata secara eksplisit juga ngelarang atau sangat ngebatasin semua karbohidrat olahan. Termasuk gula dalam bentuk apapun, sirup, nasi putih, tepung putih, dan produk turunannya. Jadi meskipun labelnya sangat rendah lemak, diet ini barengan juga ngelakukan pembersihan besar-besaran terhadap jenis karbohidrat yang paling dimasalahin sama Taubes. Sama gula. Ini mulai jelasin paradoks tadi ya. Persis. Dan inilah inti argumen dari bab ini. Kemungkinan besar nih ya, faktor pendorong utama penurunan berat badan dan hilangnya lemak yang kita lihat di berbagai jenis program diet populer, itu ya, karena pengurangan karbohidrat spesifik tadi, terutama gula, sirup fruktosa, tepung putih, dan pati olahan. Ini terjadi terlepas dari apa klaim utama diet tersebut. Mau dia ngiklanin diri sebagai rendah lemak, rendah kalori, pakai poin, seimbang, atau apapun namanya. Fokusnya mungkin bukan di situ, tapi efek nyatanya ya pengurangan karbohidrat yang paling problematik itu. Wah, ini benar-benar muter balikin cara pandang umum ya. Biasanya kita mikir, oh dia kurus gara-gara diet rendah lemak. Atau dia kurus soalnya ngitung kalori. Tapi menurut argumen ini, penyebab sebenarnya mungkin lebih ngumpet gitu ya. Lalu gimana soal olahraga? Ini kan faktor lain yang sering banget disebut. Banyak orang mulai rajin ke gym, lali atau renang pas pengen kurus, terus berat badannya turun. Apa ini murni karena kalori yang kebakar pas olahraga? Nah, sumber kita ini juga ngebahas itu dan ngasih perspektif yang menarik. Pengamatannya gini, jarang banget nemu orang yang mulai program olahraga cukup intensif buat nurunin berat badan, tapi sama sekali nggak ngubah pola makannya. Hampir selalu ada aja perubahan diet yang ngikutin, entah disadari atau enggak. Perubahan diet yang nyertain olahraga, maksudnya gimana tuh? Kok bisa gitu? Coba deh Anda pikirin, orang yang baru aja lari 5 kilo atau renang sejam, habis itu apa mereka cenderung pengen minum soda manis atau makan kue gede? Mungkin ada sih sebagian kecil, tapi banyak yang secara naluriah atau sadar bakal milih air putih atau mungkin makan sesuatu yang dianggap sehat gitu kan, sebagai hadiah atau biar nggak sia-sia usahanya. Oh iya juga ya, biar effortnya nggak sia-sia gitu ya. Iya, mereka mungkin jadi lebih segen minum bir abis ke gym, mulai ngurangin cemilan manis di kantor, atau otomatis ganti kentang goreng pakai salad pas makan di luar, karena ngerasa lagi dalam mode sehat. Jadi penurunan berat badan yang dialami itu bisa jadi kontribusi terbesarnya bukan dari kalori yang kebakar pas olahraga yang seringnya nggak sebanyak yang kita kira, tapi dari perubahan pola makan, terutama pengurangan gula dan karbohidrat olahan yang terjadi bersamaan pas mereka mulai rutin olahraga itu. Oke, jadi lagi-lagi ya, faktor pengurangan karbohidrat problematik ini muncul sebagai aktor di balik layar, bahkan dalam konteks olahraga. Ini ngebawa kita ke ironi berikutnya yang juga disinggung dalam sumber. Produk makanan berlabel rendah lemak. Tadi Anda nyebutin itu. Apa jebakan atau ironinya di sini nih? Nah, ini salah satu ironi terbesar dalam sejarah industri makanan dan anjuran diet menurut argumen Taubes ya. Ketika lemak dijahatin gitu kan di dekade-dekade akhir abad ke-20, industri makanan langsung respon dengan bikin ribuan produk rendah lemak, low fat, atau bebas lemak, fat free. Masalahnya, lemak itu kan ngasih rasa, tekstur, mouthfeel yang penting di makanan. Pas lemaknya diilangin atau dikurangin, makanan sering jadi hambar, kering, atau nggak ngenyangin rasanya. Nah, buat ngakalin ini, biar produknya tetap laku, produsen sering nambahin. Anda bisa tebak. Karbohidrat,
Gula pasti. Tepat sekali. Seringnya dalam bentuk gula, sirup jagung tinggi fruktosa, HFCS, pati termodifikasi, atau karbohidrat olahan lain buat benerin rasa sama teksturnya. Yogurt rendah lemak itu contoh klasik yang sering banget dibahas. Biar tetap creamy dan manis setelah lemak susunya dikurangin, sering ditambahin gula atau HFCS dalam jumlah yang lumayan banyak. Contoh lain ya, saus salad rendah lemak, kue kering rendah lemak, bahkan beberapa produk daging olahan rendah lemak. Akibatnya apa? Konsumen yang milih produk ini karena mikir itu pilihan lebih sehat buat ngontrol berat badan atau jaga jantung, tanpa sadar malah mungkin makan lebih banyak gula dan karbohidrat olahan. Bahan-bahan yang menurut hipotesis karbohidrat insulin justru lebih bikin numpuk lemak dan masalah metabolik lain dibanding lemak yang mereka hindari. Wah, ini kayak lingkaran setan ya. Jadinya kita ngindarin lemak, malah dapet gula sama karbohidrat olahan yang mungkin lebih parah efeknya. Ini bener-bener perspektif penting ya. Pas kita lagi di lorong supermarket liatin label-label itu, sumber ini juga ngasih ilustrasi menarik soal gimana pengurangan karbohidrat bisa ngumpet, bahkan pas kita cuma fokus motong kalori secara umum. Bisa diurai dikit nggak? Iya, ini hitungan sederhana tapi ngebuka mata banget. Coba kita ambil contoh ya, misal aja. Katakanlah Anda orang dewasa aktif, butuh kalori harian sekitar 2.500 kalori. Terus Anda ngikutin pola makan standar yang sering disaranin, sekitar 50% kalori dari karbo, 30% lemak, 20% protein. Nah, dalam kasus ini, 50% dari 2.500 kalori artinya Anda makan sekitar 1.250 kalori dari karbohidrat tiap hari. Oke, 1.250 kalori dari karbohidrat. Dalam diet normal 2.500 kalori. Terus? Sekarang, Anda mutusin mau nurunin berat badan. Targetnya jadi 1.500 kalori per hari. Motong 1.000 kalori itu. Kalau Anda tetap pertahanin proporsi makronutrien yang sama, 50% karbo, 30% lemak, 20% protein, berapa kalori karbohidrat yang Anda makan sekarang jadinya? Ya 50% dari 1.500 kalori. Jadinya 750 kalori, wah, dari 1.250 kalori, karbohidrat jadi 750 kalori. Itu kepotong 500 kalori hanya dari karbohidrat aja dong. Banyak juga ya. Persis. Cuma dengan nerapin prinsip motong kalori secara umum sambil jaga proporsi standar aja, Anda otomatis sudah motong asupan karbohidrat yang sangat substansial. Anda mungkin mikirnya fokusnya motong kalori total, tapi efek sampingnya itu pengurangan besar di karbohidrat. Terus gimana kalau saya lebih ekstrim? Misalnya saya target 1.500 kalori, tapi pengennya rendah lemak banget, katakanlah cuma 20% kalori dari lemak, protein tetap 20%. Berarti sisanya 60% harus dari karbohidrat kan? Nah, kalau gini apa asupan karbohidratnya nggak jadi tinggi? Coba kita hitung lagi. Target 1.500 kalori. 20% protein itu 300 kalori. 20% lemak juga 300 kalori. Totalnya 600 kalori dari protein dan lemak. Sisanya buat karbohidrat. Berarti 1.500 dikurang 600, jadi 900 kalori. Nah, 900 kalori ini emang 60% dari total 1.500 kalori, jadi secara proporsi kelihatannya tinggi. Tapi coba bandingin sama asupan awal Anda sebelum diet, yang 1.250 kalori karbohidrat itu. Anda masih motong 350 kalori karbohidrat kan? 1.250, 900. Jadi bahkan dalam skenario diet tinggi karbohidrat rendah lemak yang tujuannya motong kalori, seringkali tetap aja terjadi pengurangan jumlah absolut karbohidrat yang signifikan dibanding pola makan sebelumnya. Intinya sih, usaha buat ngebatasin kalori atau lemak itu hampir pasti secara otomatis juga ngebatasin karbohidrat. Apalagi kalau diet sebelumnya emang relatif tinggi karbohidrat. Wah, ini makin jelasin argumennya ya. Jadi kayaknya susah gitu ya buat diet penurunan berat badan yang efektif tanpa sengaja atau nggak sengaja ngurangin jumlah karbohidrat secara signifikan, terutama jenis yang olahan sama manis itu. Iya, itulah kesimpulan kuat yang ditarik sama Taubes di bab ini. Keberhasilan yang sering kita lihat di berbagai jenis diet, termasuk yang jelas-jelas ngakunya rendah lemak atau rendah kalori, kemungkinan besar itu nggak didorong sama mekanisme yang tertulis di labelnya. Sebaliknya, faktor penentu utamanya mungkin adalah sejauh mana diet itu secara implisit atau eksplisit berhasil nyingkirin atau ngurangin konsumsi gula, sirup fruktosa, tepung olahan, dan pati olahan dari pola makan pesertanya.
Ini sebuah perspektif yang, ya, nantang banyak banget dogma diet yang udah kita dengar puluhan tahun ini. Jadi rangkuman dari pembahasan kita kali ini cukup radikal ya. Keberhasilan macam-macam diet, bahkan yang kayaknya berlawanan banget, rendah lemak lawan rendah karbohidrat, mungkin punya penjelasan dasar yang sama. Pengurangan karbohidrat yang paling problematik secara metabolik. Rahasianya bukan di lemak atau kalori doang, tapi di jenis karbohidrat yang disingkirkan. Jadi apa artinya semua ini? Ya artinya pas Anda atau orang di sekitar Anda mikirin soal diet, mungkin pertanyaan yang lebih penting itu bukan berapa banyak lemak yang dibatesin atau berapa total kalorinya, tapi lebih ke jenis karbohidrat apa aja sih yang diilangin atau dikurangin banget dalam program ini. Ngelihat label rendah lemak atau rendah kalori, mungkin perlu dibarengi sama pertanyaan kritis ini ya. Tepat sekali. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri ya. Coba deh Anda ingat-ingat lagi pengalaman Anda sendiri pas nyoba diet, atau mungkin cerita dari teman atau keluarga. Keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami, turun berat badan cepat terus naik lagi, atau berhasil mempertahankannya. Apa jadi lebih masuk akal kalau Anda analisisnya bukan cuma dari kacamata kalori atau lemak aja, tapi dari sudut pandang jenis karbohidrat yang mereka makan atau hindari selama periode itu? Apa pola pengurangan gula dan karbohidrat olahan itu konsisten kelihatan di kasus-kasus yang berhasil? Ini kayak lensa baru yang menarik buat Anda pakai dalam mengamati dan memahami dunia diet di sekitar Anda, berdasarkan wawasan dari sumber yang kita bedah hari ini.